Pisang goreng. Apa nih? Pisang goreng. Mie, itu pisang goreng. Jadi goreng mulu. Mantap. Mie campur apa ini? Mie lagi. Perasaan kemarin dah mie dah. Bikin omelet yang dikasihnya gitu, Bang. Waduh. Paris urus. Harus lah dengan Batal-batal. Ayo mau pakai baju MT. Yang selain kafilah dakwah. Apa ini pisang apaan? pisang jelek bang, pisang jelek. Awalnya tadi udah dibilang Pisangnya jelek atau nggak bisa masak nih? Pisang jelek bang, pisang kelembekan. Aduh, parah sih. ini jangan lupa. Ya opet lagi berak, lagi boker. Dari sini Kak. Udah kalau kita mau masih ratain Kak. Iya. Belum. Hiro. Keluar lagi. Alhamdulillah. Riau. Kenapa? Cobain. First time. Bagas sebentar, Gas. Gas sih Kak. Nasi goreng. Ini nasi goreng khas Garut ini. Pas gayut. Ini nasi. Ini nepi lama. Nanti habis barin. Saya gitu-gitu. Segera itu. Hah? Oke, sendal enggak? Pegang. Ini lap nih. Makan sikil. Azim. Kalau dimakan masih bisa dibanyak-banyakin. Ayo Danu, pimpin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Man. Dan bro jadi makan. Semua enak banget. Masih salib belum? Tampol. Ayo Yosi makan lagi ya Allah. Nah gitu, Masya Allah, enak banget, Masya Allah. Mana coba makanannya, tunjukin mana. Ini nih, Mama. Salah. Paling enak sendiri. Ada batu sama ada. Enak banget. Kegiatan baksos ART sama RW. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kedatangannya. Pembelajaran yang terutama ditanamkan di Yayasan Albina adalah pembelajaran sosial kemanusiaan. Mudah-mudahan yang telah ditanamkan dan telah diberikan kepada kami jadi catatan amal yang dapat diberikan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo langkahkan kaki, maju tegak berdiri, baca asma ilahi. Yang atasnya dulu. Semangat berduri, sabar Satu kamu. Mau udah kesana biar nggak ribet. Bagas dulu. Ya, fasta'in billah, dan jangan kalian merasa lemah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Antum da'i, antum safari dakwah,
pekerjaannya adalah berdakwah, ya antum sudah cukup dengan diri antum, tapi sekarang ini tugasnya adalah kita tidak mencukupkan diri, tapi bagaimana mendakwai orang lain. Bayan terboy, siap sampai. Bayan terboy, siap sampai. Bayan terboy, siap sampai. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, pagi, pagi. Selamat pagi, 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 pagi. Sejahtera untuk kalian. Alhamdulillah. Jadi semangat. Siap kasih. Iya. Takbir. Allahu Akbar. Ajib. Masya Allah. Ingat, jaga nama baik angkatan, jaga nama baik kita diri sendiri, jaga nama baik sekolah. Ini bantuan kemanusiaan dan kita harus ngasih ke mereka dengan cara yang lebih manusiawi dan dengan kemanusiaannya. Kita naik. Ayo, taruh. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama Rafa di Regu 3. Mau motor. Hati-hati kameramen ya. Di hari plus 3 ini kita bakal bagi-bagi. Bukan bagi-bagi sih. Masuknya wawancara. Sensus. Soalnya sembakonya udah dikasih ke Pak RT-nya. Jadi kita ini ada beberapa pertanyaan. Gitulah. Nah, sampai juga ya. Ternyata ada fakta baru. Jalur MT yang kita lewatin ternyata cuma 1 menit. Ya, yang artinya mah di 1 menit kita dipanjangin. Capek jalan doang. Awas sampai ramen. Oke, aman. Oke. Coba jelasin nanti mau ngapain aja di sana. Di sana nanti cuma nanya-nanya. Mana soal? Mau datengin rumah warga. Terus. Kita datangin rumah warga itu nanyanya ada berapa soal ya? Ada 5 soal. Pekerjaan, menghadapi kehidupan, waduh kasihan, astagfirullahaladzim. Bencana apakah yang dialami dan sebagainya. Nah, apalagi? Mana coba contohin. Mana nih? Siapa? Oh, jangan lupa pakai adab pas nanya. Kata ustadznya begitu. Ya nih, min 1 adab. Astagfirullahaladzim. Udah ya, sampai sini dulu. Capek jalan. Assalamualaikum. Dep. Ribet ini sepet. Munduran Jawer. Air. Munduran lagi. Mawe. Pertanyaan kayak ini ya. Nanti minum diri tak. Oke, sudah siap. Gerak. Belakang. Nama saya Puja Ainur Rizki. Status saya ibu rumah tangga. Umur saya 22 tahun. Ganti kertas baru aja kali ya. Jadi tetangga itu udah kayak keluarga aja gitu, sama semuanya deket. Jadi alhamdulillah tidak cuma keluarga ya, tapi tetangga aja yang orang lain aja gitu, kayak tetangga itu kayak keluarga sendiri. Jadi alhamdulillah habis itu menyenangkan gitu. Sudah 15.
Oh, semuanya bawa ya. Islamic Boarding School untuk Lumayan Rabawi angkat 19 tahun 2004. Memperkenalkan nama saya Arka kelas 2. Perkenalkan nama saya Raka. Sabar. Nama saya Rizky. Kelas kelas 5. Kita tes dulu nih ya. Oke. Gimana kabarnya semua? Udah tahu berarti ya? Udah tahu ya? Oke. Kita tes dulu. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Yang bisa kabarnya tadi, yang kabarnya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar, tapi maju ke depan. Ayo coba yang mana yang kanan. Ayo, ayo udah tadi ya. Maju aja. Ayo. Yang mau duluan coba, siapa? Yang mau duluan? Sweet aja, sweet. Sekarang harus kuat. Alhamdulillah. Coba sekali lagi. Ya, harus kenceng suaranya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Rizky, tepuk tangan dulu buat Rizky. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya teman-teman semuanya, hari ini kita ada di salah satu program Muqayyim Tarbawi, yaitu adalah Kafilah Dakwah. Dan insya Allah kita bakal berpencar di 5 daerah, 5 desa. Itu ada Garogol, Saripulo, Bauros Lebak, Bauros Tongo, dan Cikaso. Dan di sini kita lagi ada di Cikaso. Dan insya Allah di program Kafilah Dakwah ini kita ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah mengajar di sekolah, kemudian juga ntar ada bersih-bersih masjid, terus juga ada bagi-bagi sembako, dan yang terakhir membantu kegiatan masyarakat sekitar. Kita sedang berada di Kampung Garogol, tepatnya di Garut, untuk membagikan beberapa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Rencananya kita akan membagikan 10 paket sembako, dan selanjutnya kita akan mengajar TPA, bersih-bersih masjid, dan banyak kegiatan yang akan membantu masyarakat sekitar di desa Garogol ini. Terima kasih.
Ya. Iya. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun. Jazakallah khairan katsir. Dari Albina Islamic Boarding School ingin menyalurkan sembako atau keperluan lainnya kepada keluarga ibu dan bapak yang sekiranya bisa meringankan beban yang ada. Terus. Bikinnya pergu ngelilingin tempat makan ini gitu, tapi tetap baris di Sabar. sepanduk ya. Gue dua cari tempat sendiri aja, tapi tetap di sono. Iya, pergu kan, makanya tetap pergu. Nenek, foto nek. Nenek. Apa nih? Menu baru nih. Ikan bang. Siapa yang motong ikannya? Iya, lagi masak. Ini Ini ngapain nih? Lagi ngisi. Udah ambil sinematik betul. Udah. Aduh, mana? Kenapa ke muka bang? Bang, muka dia juga bang. Ya, sok tak terima saya bang. Aduh. Apaan nih? buat makan. Buat makan juga. Diapain ini? Sayur. Siapa namanya sayur apa sih? Buat ceritanya. Ini sawi namanya. Iya, di sawi. Ada ketumbar nggak? Ini lagi masak apa ini? Sayur bening. Cobain aja. Sayur apa? Bening apa nih? Ya abang nyobain sendiri. Pakai sayur apa aja nih? Kol. Kol. Sawi. Sawi kol. Sawi doang. Oh. Mau pakai tahu tapi takut diomelin. Mana? Kenapa diomelin? Buat malam katanya. Oh, buat malam. Panitia nanggung. Garejek. Tahu sermennya sekarang. Cek. Tidak. Itu plastik taruh di plastik. Terus. Parah sih, nggak bantuin masak, parah banget. Ini lagi ngapain nih? Bumbuin. Lagi bumbuin ikan. Bumbuin. Mantap. Ini ikan apa nih? Ikan apa? Ikan mas. Dikasih berapa ekor sama dia? 20. Bisa tunggu deh. Bapak. tangan dong, tangan. Bisa masak. Iya ada. Antum bisa? Udah gelar. Anak keren nasi. Oke, sebelum kita mulai ke acara inti pada siang hari ini, yang pertama kita akan cari masakan yang kelihatannya paling enak dan kita tanya tips and triknya nih cara masak ikan, karena yang saya tahu masak ikan tuh gak segampang itu. Oke, kita cari dulu. Kira-kira yang mana nih yang paling menarik nih ya? Ini kayaknya kurang menggoda. Yang ini kayaknya kurang tahun. Ini udah ada kecap dan mantap nih. Tapi ini mirip-mirip sih kanan kiri. Tapi yang ini badannya utuh semua guys. Bagus, mantap.
Kalau yang ini dicampur nasi goreng, jadi nasinya ada 2. Cuma ikannya kalau matang nih ya? Oh, bumbunya beda katanya. Oke, Biar kagak kena durinya, kena nasi. Nggak kena durinya, boleh. Ini kayaknya perfeksionisnya masaknya. Langsung dari Australia nih. Langsung dari Australia katanya, boleh. Oke, lanjut. Ini kan nasinya warna merah nih, apa nih? Ini nasi khas Semarang. Khas Semarang. Iya. Tapi kok ikannya dikit ya? Ini ikannya udah dicocolin apa gimana? Belum semua. Oh, belum semua. Karena kehabisan waktu ya? Oke, lanjut. Yang ini sayurnya seadanya ya? Iya. Ikannya juga kayaknya Sayurnya enak, tapi don't judge the book by the cover. oke, dan just a book by its cover. Kata-kata Abdul enak, boleh nanti dicoba ya. Oke, kita lanjut nih. Ini ikannya dagingnya kemana guys? Itu ikannya terus belum olahraga. Maksudnya cuma tergantung juri kalau bermain. Ya ada dong. Itu kesorot. Ini platingnya bagus banget. Platingnya bocor. Ada tulisan Regu 3. Ketiganya. Campur tanah itu. Bohong. Biar awet, sedikit mungkin stoknya. Koret. Topik yang mana, Bek? Yang paling menarik, Bek? Beberapa dari segi tampilan atau segi rasa? Saya bingung nih yang mana nih. Oke. Kami sudah melihat jam. Ya, kami sudah melihat belum? Kita sudah melihat ya dari kematangan ikan, rasa sayur dan juga rasa nasi, kemudian estetik dari penyajian. Kalau di MasterChef itu estetik paling awal dilihat. Ya, estetika karena itu nilai terbesar. Chef kalau tidak rapi, dia nggak diterima di resto atau di bintang 5 hotel. Kalau tampilnya rapi, pasti dalamannya kemungkinan besar enak. Siap dah, boleh. Ini langsung dinilai apa nanti ini? Nanti dah. Nanti ya. Estetika dulu yang Oke. pertama. Dari segi estetika langsung dibilangin. Langsung spill. Spill dulu. Ya, oke, saya jujur dan mungkin beberapa saat tadi menilai Regu 8. 9. Regu 9 dari estetiknya nilai 95/10. Mana Regu 9? Regu 9. Regu 3. Tadi kata Rapiro rasanya enak, masih udah dicobain apa enggak? Oke, kita berlanjut ke acara yang berikutnya. Dari segi rasa. Sebelum kita masuk ke penilaian cita rasa, kita perkenalkan juri kita masing-masing. Topik Zaki Ramadan. Tangannya dong. Ketiga adalah Ustadz Syarozan. Dan juri yang paling spesial, juri yang terakhir adalah Ustadz Joko. Bisa nggak viral? Bisa viral nggak dipanggil? Itu bubur itu. Oke, selagi juri mau nyoba rasanya, mungkin kalau lihat dari estetikanya teman-teman ini bisa dibilang sayurnya pelintir sedikit ya. Nasinya pakai bumbu apa ini? Nasi uduk. Bumbu nasi uduk kopi. Iya. Iya. Terus dari ikannya juga tulangnya sampai kelihatan ya. Kulitnya udah lepas-lepas. Kurang olahraga ini. Kurang olahraga katanya. Oke, boleh juri dicoba sudah? Oke, tulisannya. Terus ini badan sama ekor bisa. Biar kelihatan banyak. Biar kelihatan banyak. Tapi ini bisa dibilang cukup estetik ya. Sayurnya juga masih terlihat jelas. Dan sampai juga rata sih. Semarang dari nenek moyang saya. Kita buat sendiri dan banyak resep rahasia kan. Oke, enak lagi. Emangnya enak. Udah juga Semarang. Iya. Mau macam gimana? Di main mangatin ya guys ya. Harus cicipin, harus cobain. Tidak
memandang estetika dan Namanya rasa. Yang penting cita rasa dah dah. itu udah ketiga nggak ada tuh. Orang ketiga nggak ada. Nggak usah minta-minta, nggak ada modal. Terus beli. Mungkin kalau dari segi keestetikaan ini terbilang tidak terlalu estetik. Cuma kalau dari segi rasa kita nggak ada di juri ya. Itu lurusin aja, Bin. Aldi, yang kedua dari Ustadz Saifuddin, yang ketiga dari Ustadz Agus, ya dari Ustadz Sahrojak, banyak ya. Khawatir apa? Khawatir santri beserta Mukhayyam Tarbawi cuma dapat apa? Dapat capek, dapat ngantuk, dapat apa lagi? Dapat badan sakit, seawak-awak tuh nggak? Badan. Nah itu adalah kekhawatiran Ustaz. Ustaz jangan khawatir banget. Aku ngilangin konsep belajar, ngilangin konsep ukhuwah, ngilangin konsep ruqyah, ngilangin konsep biasanya. Setelah kembali dievaluasi, jangan dibilang-bilang sama yang lainnya. Abang kelasnya nggak apa-apa. Setelah dievaluasi, ternyata Mukhayyam kali ini adalah Mukhayyam yang tracknya paling, levelnya paling rendah. Saya minta antum sekarang, ini instruksi salah. Instruksinya adalah sekarang antum masuk ke kamar, duduk rapi di kamar, tidak ada yang tidur, bangun semuanya, ya. Tadi Ustadz instruksikan seperti itu. Jadinya seperti ini. Nggak bisa dandunya, nggak ngerti dandunya. Bangunin kata Ustadz. Setelah bangun apa? Duduk rapi. Setelah duduk rapi apa? Tidak ada yang bercanda. Setelah itu disuruh ngumpul. Disuruh ngumpul. Tertib aja, tenang, tenang. Nggak usah buru-buru. Tadi siapa yang nyuruh buru-buru? Ustadz nggak nyuruh buru-buru. Tenang aja, nyantai, tenang. Ya, yuk segera laksanakan. Bagaimana tanggapan dari masalah-masalah yang timbul? Nah, terakhir sekarang pertanyaannya adalah apa hikmah yang akan kalian aplikasikan atau kalian terapkan nanti dari kegiatan MT ini yang akan menjadi sebuah karakter dari kalian. Nama saya Raffi. Yang hikmah yang dapat saya ambil adalah harus sigap dalam setiap keadaan. Terus kedua kita harus paham instruksi. Mana ada orang lain di sana? Selama 2 hari ini yang saya dapat ya sifat-sifat asli dari teman. Sifat apa? Masalah yang egois. Pemarah ada pemarah. Ada. Yang penyabar ada. Penyayang ada. Lemah lembut ada. Ada yang melau nggak? Ada yang nangis nggak? Oh, nangis belum ada. Nggak ada. Ada yang juga nggak ada. Ada yang cengeng berarti. Insya Allah nggak ada. Iya. Itu tuh belakang tuh. Jadi apa ya? Belakang itu tuh. Iya kamu. Membutuhkan warga sekitar yang kita barusan lihat masih banyak yang masih berada jauh seperti kita ini. Mungkin seperti teman-teman kita yang masih ada salah, masih berbelok, kita
harus mengingatkan kepada warga yang di bawah tadi, kita mungkin membantunya. Mungkin walaupun tidak bisa dengan uang, kita bisa membantunya dengan doa. Nah, yo. Nah, tepat yo. Saya. Bismillah dulu. Bismillah, alhamdulillah. Nih antum sekarang. Nah, antum berdua, sisa 2 nih. Yo. Siapa duluan? Enggak ada bahasa polesan, bahasa basi enggak. Yang benar-benar antum rasain gitu. Ini yang rupanya kayak gini, berubah gitu antumnya. Ah gitu. Bersyukur semua keadaan yang ada. Aha. Itu juga jangan egois. Jangan egois. Selama ini berarti sering egois. Sering. Hah? Nah terus apa lagi? Itu lebih disiplin mengatur waktu. Disiplin mengatur waktu. Nah, apa lagi? Dah. Sip. Nah, antum. Saya belajar cara ngajuin pendapat dengan baik dan benar. Nah, selama ini nggak benar. Ya, baik. kadang maksain dan. Maksain pendapat sendiri. Ya. Sekarang? Itu ya kalau sekarang ya misalnya kayak kenapa Ustaz harus mempertahankan dan tim antum? Ya kita yang nggak bisa maksain gitu. Kita kalau emang nggak bisa, emang jawabannya logis ya terima. Karena ya itu juga belajar ngakuin kalau emang kita tuh emang ada salah. Kan nggak selalu benar gitu. Memang ada salahnya ya. Siap. Kalau emang salah ya bilang iya.